2 jempol buat lu bro. Guys, balik lagi bersama gue Michael Raja terakhir dari Isekai. Di konten kali ini gue mau bukan ngebawain sih, lebih ngeceritain lah sebuah kejadian yang baru aja kejadian kepada salah satu temen TCG kita ya. Ini menurut gue sebuah kejadian yang sangat disayangkan dan sangat kurang ajar ya. Dan semoga ada efek jerak buat orang-orang seperti ini ya guys. Jadi sebelum kita masuk ke ranah permasalahan, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, terus sawernya di pojok kanan bawah seperti biasa. Dan gue thank you banget buat semua teman-teman yang selalu keep in touch sama Isekai, baik melalui WhatsApp, melalui Instagram, YouTube, atau apapun juga. Dan gue juga mengucapin thank you banget buat semua teman-teman sekali lagi yang selalu menyuplai drama-drama ke Isekai. Tapi gue mohon maaf, nggak semua drama bisa gue bawain, tergantung dramanya. Jadi ada drama-drama yang memang Isekai material, ada juga yang ya biasa-biasa aja gitu, kayak drama-drama yang udah-udah aja gitu. Jadi gue juga mesti milah-milah ya, mana yang mesti dimasukin, mana yang enggak. Kalau enggak bosen ya gitu kan. Jadi kejadiannya gini guys. Ini langsung gue bacain ya seperti biasa, jadi kalian bisa lihat langsung pertama. Dan along the way kalau misalkan ada salah, sorry, disclaimer-nya udah ada di depan. Terus kalau kecepatan juga silakan di pause biar kalian bisa baca dan enak bacanya ya. Nah, ini langsung gue bacain nih. Jadi intinya gini, postingan dari Gustana Jonathan. Reminder buat kalian yang mau kirim barang via ekspedisi apapun. Total kehilangan 1 kali Dark Greydos, 1 kali Dark Persian. Kronologi, barang sudah di packing rapi oleh seller. 2. Setelah menunggu nyampe ke alamat saya dengan packing yang berbeda total. Isinya jadi baling-baling bambu. Suspicion, saat drop off barang ke JNE oleh seller, deskripsi dibaca oleh petugas, tertulis kartu Pokemon. Label asli pengiriman ditukar dan ditempel ke paket lain. Barang yang Pokemon yang asli diambil oleh kurir atau agen di pengiriman tersebut, dalam kurung JNE. Ini gue sebut ya, tapi ini masih suspicion. Dan again, kalau pihak JNE mau marah ya silakan aja. Ini gue cuma ngebacain doang, just sharing aja. Lebih berhati-hati kalau mau kirim-kirim. Ini udah next level shit. Bukan dibuka dan diambil isinya, tapi diganti total paketnya. Much respect for Kevin Dewanto Wijaya, rela untuk refund in quick notice. Ya, alamat nggak ku sensor, toko at Mr. X Custom kok itu infonya available di Google. WK. Langsung nih gue bacain berikutnya ya guys ya. Dan ini obrolan si Kevin bersama si pembeli ya. Yang nyampe ke gua ya ini, dan ada stiker JNE Poke Daddy-nya, tapi alamat yang tertulis di packingnya beda. Nah, terus si Kevin balas, gue suspect labelnya ditukar sama orang ekspedisi. Salah gue juga tulis deskripsinya kartu Pokemon. Ini contoh packingnya, dan ini contoh packing yang ditukernya. Terus ini komentar-komentar yang masuk. Kalian bisa baca semua komentar di sini, tapi gue juga nggak mau bacain semuanya. Jadi kalian silakan scroll sama pause aja along the way kalau memang dirasa mau dibaca. Di sini ada yang bilang saran mendingan deskripsi isi di paket dipotong aja, diselipin dalam paketnya. Emang banyak main oknum kurir atau petugasnya. Ini salah satu komentar yang menurut gue menarik untuk dibaca ini. Karena sebenarnya gini guys, kita sebagai pedagang ya, kadang kalau kita udah nyampe ke tempat kurir, kita juga ditanya isinya apa. Ada salah satu hal ditanyakan isinya itu lebih untuk masalah asuransi. Nah, di saat kita berusaha melindungi pembeli dengan berbohong, misalkan isinya adalah kartu Pokemon TCG, kartu rare lah gitu, yang mahal lah gitu. Terus kita bohong gitu, kolor bang gitu. Ya asuransi kolor sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya mau seberapa sih? Kan asuransi itu sendiri ditentukan dari nilai barangnya gitu. Apalagi udah pakai asuransi, yang ngapain bohong gitu. Sebenarnya JNE secara company-nya nggak salah menurut gua. Tapi oknum yang bekerja di JNE itu bukan orang baik, melainkan memang orang-orang atau apa ya? Ya orang jahat gitu, yang punya maksud untuk jahat. Dan gue juga setuju dengan salah satu komentar lagi yang ada di sini. Dia tuh bilang gini, ini dari Devin ya, bukannya nuduh sih ya,
Tapi sekarang kurir kayaknya banyak yang udah ngerti Pokemon itu ada value-nya. Dan ya banyak mafia juga. Harusnya sih report ke pihak jasa pengirimannya biar bisa dipecat. Ini gue setuju. Yang namanya kurir sekarang itu udah pinter guys. Mereka main Pokemon Go, mereka nonton Pokemon, dan rata-rata ada seumuran anak-anak Gen Z. Jadi ya mereka tahu Pokemon itu apa dan mereka tahu harganya. Tontonan di TikTok, brewek-brewek bareng, tontonan di Instagram, unboxing terus dapat kartu rare. Itu udah banyak, itu udah di mana-mana. Jadi kita juga kita tidak bisa membendung dan kita tidak bisa menyalahkan kalau memang ada orang-orang di luar sana yang tergiur dengan harga kartu-kartu atau collectible ini. Tapi yang jadi masalah adalah balik lagi ke poin 1 menurut gua. Jujur salah, nggak jujur salah. Lu jujur kasih tahu barangnya isinya apa, ketahuan barangnya malah disikat. Lu nggak jujur, lu tidak bisa memanfaatkan asuransi dengan baik dan benar, dan full service asuransinya nggak bisa lu nikmatin. Jadi mesti gimana? Ini yang menjadi sebuah dilema menurut gua ya. Tapi di kasus ini khusus gua pengen ngucapin apresiasi yang sebesar-besarnya untuk seller, yaitu Kevin. Lu mantep bro, gak pakai wajak cincong, Rifar mantep. Tanggung jawab lu di sini menurut gua mantep, dan lebih mantepnya lagi tau gak kenapa? Ini bukan salah lu dan lu tidak harus bertanggung jawab. Ini pure kesalahan oknum, tapi lu masih refund. Gua harus kasih lu jempol banget bro. 2 jempol buat lu bro. Sambil di sini gue kasih lihat ya guys ya. Ini paket yang diterima yang tadi dibilang baling-baling bambu ya, kira-kira inilah guys lah. Menurut kalian gimana? Siapa yang salah? Apakah seller yang salah karena nulis deskripsi, atau karena memang orang JNE-nya aja yang nggak bener gitu, orang kurirnya yang nggak bener gitu? Tulis di kolom komen guys. Kalau gue ada salah kata di konten ini, sekali lagi gue mohon maaf. Nggak ada maksud ya, begitu ya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Michael Curaja terakhir dari Isekai. Konten kali ini begitu aja. Saya dari pojok kanan bawah. Peace out, sampai ketemu di konten-konten berikutnya.